Halo, hari ini kalian akan mempelajari tentang bilangan real, tapi sebelumnya kita harus mengetahui tentang klasifikasi bilangan yang merupakan bilangan imajiner dan juga bilangan real. Bilangan real terdiri dari bilangan rasional dan bilangan irasional. Pada bilangan rasional, terdapat bilangan bulat dan juga pecahan. Bilangan bulat itu termasuk di dalamnya 0, negatif sebelum angka 0, dan positif setelah 0. Jadi itu tak terhingga nilainya, tapi bukan bersifat pecahan. Kalau pecahan kan dia perperan. Di sini imajiner sebetulnya adalah bilangan kompleks, yaitu gabungan antara bilangan real dan juga bilangan imajiner. Bilangan real dilambangkan dengan R atau 1, imajiner adalah I. Jadi 1 plus akar dari 10 itu merupakan bilangan imajiner. Nah, ini gambar keseluruhan. Sekarang kita perdalam lagi tentang bilangan real yang terdiri dari bilangan bulat, lambangnya yaitu Z atau Y untuk himpunannya, yaitu ada positif, 0, dan juga negatif, kemudian ada pecahan, dan ada irasional yang tidak dalam bentuk pecahan atau tidak bisa dibagi dengan bentuk pecahan. Dan ini adalah sifat dari bilangan real, yaitu trikotomi, di mana A lebih besar daripada B, dan A bisa disebut sama dengan B, kemudian A lebih kecil daripada B. Ingat, A dan B kecil adalah untuk nomor atau angka. Dan kemudian apa sih definisi dari bilangan real? Yaitu ketika A lebih besar daripada B, maka B dikurangin A pasti hasilnya positif. Dengan catatan, angkanya harus bernilai positif juga. Contohnya yaitu 4 lebih besar daripada 5, 5 dikurangin 4 sama dengan 1. Kemudian A lebih kecil sama dengan B. Artinya adalah A lebih kecil daripada B atau A sama dengan B. Kemudian yang ketiga yaitu A lebih besar sama dengan B, maka A lebih besar daripada B atau A sama dengan B. Lanjut ke sifat bilangan real. Ketika A lebih kecil daripada B dan B lebih kecil daripada C, maka A lebih kecil daripada C. Contoh, 5 lebih kecil daripada 6 dan 6 lebih kecil daripada 8, maka 5 lebih kecil daripada 8. Dan di sini ada A lebih kecil daripada B, maka A tambah C lebih kecil daripada B ditambah C, atau A dikurang C lebih kecil daripada B dikurang C. Ini contohnya, ketika 5 lebih kecil daripada 6, maka 5 ditambah 4 kurang dari 6 ditambah 4. Kok 4 sih? Ya karena 4 adalah C. Jadi hasilnya 9 pasti lebih kecil daripada 10. Nah, ini untuk contoh ketiga yaitu A lebih kecil C dan C lebih kecil daripada D, maka A ditambah C lebih kecil B ditambah D. Dibuktikan dengan contoh ketika 5 lebih kecil daripada 6 dan 4 lebih kecil daripada 8, maka 5 tambah 4, 9 lebih kecil daripada 6 tambah 8 sama dengan 14. Nah, ini contoh yang keempat. Ada A lebih kecil daripada B dan C lebih besar daripada 0, maka 5 lebih besar daripada 6 dan C-nya itu adalah 7. Nah, di sini 5 dikali 7 sama dengan 35, itu lebih kecil daripada 6 dikali 7 sama dengan 42. Dan ini contoh yang kelima, A lebih kecil daripada B dan C lebih kecil daripada 0, maka di sini A dikali C lebih besar B dikali C. Di sini contohnya 5 dikali 6 dan minus 2 sebagai C, maka 5 dikali minus 2 sama dengan minus 10, dan 6 dikali minus 2 sama dengan minus 12, sehingga minus 10 lebih besar daripada minus 12. Contoh ke-6, ketika A lebih besar daripada 0 atau B lebih besar daripada 0, atau A lebih kecil daripada 0 atau B lebih besar daripada 0, dan di sini A lebih kecil daripada B, maka 1 per A pasti lebih besar daripada 1 per B. Ini buktinya, ketika 5 lebih besar daripada 6, maka di sini 1 per 5 lebih besar daripada 1 per 6. Ingat, 5 adalah A dan 6 adalah B. Dan di sini jika diminuskan juga seperti itu. Menyatakan bilangan real yaitu dengan aljabar dan juga geometri. Ketika aljabar, maka kalian akan menggunakan angka, dan geometri maka akan menggunakan garis bilangan. Angka di situ dimulai dari minus tak hingga sampai tak hingga yang bersifat positif, dan di sini garis bilangan kalian harus memiliki A dan B yang mewakilkan angka dari yang kalian akan himpunkan. Dan di sini cara menulisnya yang pertama yaitu adalah ketika A yang diarsir merupakan X, yaitu himpunan X, berarti itu dia lebih kecil sama dengan A, itu wilayahnya. Ketika penulisannya dalam kurung seperti itu.
yang di bagian 1. Kemudian di bagian kedua ada minus tak hingga, kemudian A dalam kurungnya normal semua, maka himpunan X kurang dari A. Ya ingat, jadi yang diarsir itu adalah bilangan X. Kemudian yang selanjutnya, ketika saya menambahkan arsiran ke bilangan yang B di sebelah A, maka cara menyebutkannya adalah seperti ini, yaitu di bagian ketiga ketika himpunan X yaitu adalah bilangan A yang ternyata lebih kecil daripada bilangan B. Ya, jadi di situ A-nya merupakan bagian arsiran dan juga B dalam satu himpunan bersama dengan A. Ya, tapi dia punya batasannya A dan B. Nah, yang kedua cara menentukannya yaitu adalah dengan memberikan kurung kurawal yang berbeda kedua-duanya, seperti itu ya. Jadi cara membacanya adalah himpunan X yaitu himpunan yang bilangannya A, dia juga lebih kecil daripada himpunan B. Ya, jadi X-nya di situ sama dengan A, tapi dia lebih besar daripada A dan lebih kecil daripada B, ya. Tuh, dan cara menyebutkan yang ketiga lagi adalah ketika himpunan X yaitu bilangan A, ya kan? X-nya itu berarti dia harusnya lebih besar daripada A dan lebih kecil sama dengan B. Nah, cara yang keempat yaitu ketika himpunan X yaitu ketika nilai dari A lebih kecil sama dengan X dan itu juga lebih kecil tapi tidak sama dengan B. Nah, itu jadi sudah jelas ya. Kalian sudah mempelajari tentang bilangan real, kemudian sifat trikotomi, dan juga definisi bilangan real, juga sifatnya lagi yang lebih jauh dan cara menyatakannya.